Just listen up. You got 2,000 feet. You can make it. Put on the mask, turn on the gas. Halo guys, kembali lagi di channel Sukanovi. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Everest 2015. Film ini diangkat dari kisah nyata bercerita tentang beberapa orang yang melakukan pendakian ke Gunung Everest. Pendakian yang awalnya diperkirakan baik-baik saja dan direncanakan dengan sangat matang oleh para pemandu berpengalaman, berubah menjadi perjuangan bertahan hidup yang akhirnya memakan korban jiwa begitu banyak. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai kejadian terburuk sepanjang sejarah pendakian Everest. Take your seats, buckle in, everyone. All good? Yeah, you? Pada bulan Mei 1996, beberapa ekspedisi komersial berkumpul di base camp untuk mempersiapkan pendakian ke puncak Gunung Everest yang megah namun dingin. Simbol impian tertinggi manusia sekaligus ancaman mematikan. Dua kelompok utama adalah Adventure Consultant yang dipimpin oleh Rob Hall dan seorang pemimpin ekspedisi berpengalaman yang mempopulerkan pendakian Everest, pemilik agen pemandu bernama Mountain Madness yang dipimpin oleh Scott Fisher, di mana ia merupakan saingan Rob yang dikenal dengan gaya pendakian yang lebih bebas. Saat itu Rob memandu beberapa pendaki, di antaranya Backweather, seorang pendaki berpengalaman namun dengan masalah kesehatan mata, Doug Hansen, mantan tukang pos yang mengejar mimpi ke puncak setelah gagal tahun sebelumnya, Yasuko Namba yang ingin menyelesaikan 7 puncak tertinggi di dunia, dan wartawan majalah Outside John Kirkhope yang bertugas meliput ekspedisi ini. Orang-orang ini membayar mahal demi menggapai puncak dunia. Mereka bukan sekedar petualang, masing-masing membawa harapan pribadi, yaitu pembuktian diri, janji kepada keluarga, dan keinginan menaklukkan batas manusia. Fix the ladders across the crevasses and we've made it as 19 people have died in that ice fall. Look out for hypothermia, things like Well done. Jasko! What'd you do, darling? How'd you boys go? Instant happiness. Selama beberapa minggu, kedua kelompok melakukan aklamasi dengan mendaki ke camp-camp yang lebih tinggi dan kemudian turun kembali ke base camp. Mereka juga saling berinteraksi, membangun kepercayaan dan kerjasama meskipun berasal dari kelompok yang berbeda. Pada saat yang sama di base camp yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Helen Wilton yang merupakan pengelola base camp Adventure Consultant milik Rob, memberikan dukungan dan informasi cuaca. Rob sempat berbincang dengan Scott jika pendakian tahun ini lebih padat daripada tahun sebelumnya, di mana sekitar 20 pemandu melakukan pendakiannya pada tahun ini. Kedua pendaki itu pun berpikir jika hal itu bisa saja membahayakan para pendaki yang mereka bawa. Untuk mengatasi hal itu, akhirnya mereka memutuskan untuk bekerja sama. Pada tanggal 10 Mei, tepatnya dini hari, kedua kelompok bergabung untuk melakukan pendakian akhir ke puncak. Rob menetapkan aturan ketat, di mana setiap orang harus mulai turun sebelum jam 2 siang untuk menghindari bahaya yang meningkat seiring hari semakin gelap. Sejatinya pendakian menuju puncak bukan hanya ujian fisik, tetapi juga mental. Setiap langkah di ketinggian ekstrim terasa lebih berat, napas semakin pendek, tubuh perlahan melemah, namun semangat tetap dipelihara oleh kebersamaan, tawa kecil, dan keyakinan pada para pemimpin mereka. Beberapa masalah muncul selama dalam perjalanan, seperti kecepatan yang lambat karena banyak pendaki di jalur sempit, dan kekurangan oksigen pada beberapa orang.
yang membuat mereka terlambat mencapai puncak. No, no way. Okay, Rob. And Neil at the top of the stick. Neil, steady. Be alive. I'll be here till I get a visual on Doc. Walau demikian, akhirnya beberapa pendaki berhasil mencapai puncak Gunung Everest. Momen itu bukan ledakan kebahagiaan, melainkan keheningan emosional. Air mata membeku, wajah penuh rasa syukur, dan kesadaran bahwa mereka berada di tempat paling tinggi di dunia. Let's go. Namun kemenangan ini datang terlambat, waktu sudah habis. Alam mulai menunjukkan tanda-tanda tidak bersahabat. Cuaca berubah cepat dan keputusan-keputusan kecil mulai membawa konsekuensi besar. Let's go. Badai salju menerjang, angin mengamuk, jarak pandang menghilang. Satu persatu pendaki terpisah, kelelahan, dan tersesat. Di titik ini, Everest bukan lagi gunung, ia menjadi hakim yang tak bisa ditawar. Dalam kondisi ini, Rob terjebak di atas karena berusaha melindungi Doug yang lemah karena kehabisan energi. Scott yang sudah lelah sebelum badai tiba juga terjebak dan akhirnya meninggal dunia. Dalam kekacauan badai, beberapa pendaki berhasil mencapai camp yang lebih rendah, namun yang lain terjebak di luar. Backwater yang awalnya dianggap tidak bisa diselamatkan berhasil bangkit dari keadaannya yang sekarat dan melarikan diri ke camp dengan bantuan beberapa orang. Rob yang terjebak bersama Doug yang akhirnya meninggal menghubungi istrinya melalui radio untuk mengucapkan selamat tinggal sebelum ia juga meninggal. How you doing? My feet are frozen. Do it right now. I love you. Yeah, he's still there. We can't get anyone up to him tonight. Sejak awal, cerita mereka menanamkan satu pertanyaan sunyi. Apakah mimpi ini sepadan dengan nyawa? Keputusan sulit harus dibuat, menolong atau menyelamatkan diri, bertahan atau menyerah. Kisah mereka menunjukkan bagaimana manusia sekecil debu di hadapan alam. Tim penyelamat berusaha sekuat mungkin mencapai pendaki yang terjebak. Namun kondisi cuaca membuatnya sangat sulit. Hanya sebagian kecil yang berhasil diselamatkan, sementara 8 pendaki meninggal dalam bencana tersebut. Beberapa pendaki tidak pernah kembali, bukan karena mereka lemah, tetapi karena batas manusia memang nyata. Pengorbanan para pemimpin ekspedisi digambarkan dengan sangat menyayat hati, tetap memikirkan orang lain hingga napas terakhir. Kisah ini pun ditutup dengan keluarga yang menunggu di rumah. Telepon yang tak lagi berdering, harapan yang perlahan luntur. Everest tetap berdiri megah, tak berubah, seakan tak peduli pada tragedi kemanusiaan. Pesan terakhir sangat jelas, beberapa mimpi memang bisa dicapai, tetapi ada harga yang selalu tak sanggup kita bayar. Cerita mereka bukan hanya petualangan, melainkan kisah tentang ambisi manusia, keterbatasan tubuh, dan kekuatan hati. Ia mengajarkan bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang mencapai puncak, tapi juga tentang mengetahui kapan harus kembali. Dari sini kita belajar tentang keberanian, cinta, dan kehilangan.